Selamat pagi ya murid-murid. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, murid-murid, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Good job, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba dirapikan dulu bangkunya, dibersihkan dulu, posisi duduknya harus semuanya rapi. Oke, sudah semangat belajar hari ini? Good job. Yuk, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat belajarnya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semakin semangat ya. Supaya lebih semangat lagi, ayo kita berdiri, kita bernyanyi lagu Manuk Dadali. Yuk, kita semuanya berdiri. Good job. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang keberagaman di negeriku. Nah, anak-anak, dengan pembelajaran hari ini diharapkan kita semua dapat mengetahui keberagaman di Indonesia itu sebagai identitas nasional Indonesia. Selain itu juga, dengan belajar hari ini, siswa diharapkan dapat mengenal ciri-ciri tari daerah di lingkungan sekitar kita. Nah, nanti kita juga akan belajar bersama teman-teman mengerjakan LKPD supaya kita semua dapat saling berbagi informasi tentang keberagaman di Indonesia. Tidak hanya itu, kita juga nanti akan menyaksikan tayangan video tentang tari daerah supaya kita dapat mengamati berbagai ciri-ciri tari daerah di Indonesia. Yuk kita mulai belajarnya hari ini ya. Nah anak-anak, sekarang kita bagi kelompok ya. Silahkan anak-anak pilih kelompoknya sendiri. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yuk kita duduk secara berkelompok sekarang. Nah semuanya sudah duduk secara berkelompok? Bagus anak-anak ibu. Sekarang kita akan semuanya sudah duduk berkelompok? Oke, good job. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak semuanya. Nanti kalian jangan lupa mengisi identitas dan membaca petunjuk pengerjaannya ya. Nah, anak-anak, Ibu membagikan LKPD ini kepada anak-anak supaya dikerjakan dan anak-anak bisa mengetahui apa saja faktor penyebab keberagaman di Indonesia, dan anak-anak juga bisa tahu keberagaman Indonesia itu dapat menjadi identitas bangsa ya. Silahkan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Sebelum itu nanti anak-anak akan mendengarkan dulu penjelasan dari Ibu ya. Nah, anak-anak semuanya sudah mendapatkan LKPD. Silahkan tulis identitas anak-anak di sana. Oke, sudah? Nah, mari sekarang perhatikan Ibu menjelaskan materinya terlebih dahulu, baru nanti anak-anak kerjakan LKPD-nya ya. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Nah, ada yang tahu keberagaman apa saja sih yang ada di Indonesia? Oke, good job. Apalagi? Betul. Apalagi? Betul. Nah, ternyata banyak ya keberagaman di Indonesia. Tapi ada yang tahu apa sih itu keberagaman? Iya, coba Ibu mau dengar suara Vincent? Iya, jadi keberagaman itu ada banyak perbedaan. Coba Ibu mau dengar suaranya Silvi?
Betul ya, jadi itu ada suatu wilayah yang di dalamnya banyak perbedaan. Betul ya, good job. Tepuk tangan buat Sylvie dan Vincent. Betul ya anak-anak, jadi keberagaman itu adalah kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Nah, perbedaan tersebut disebut keberagaman. Nah, tahukah anak-anak, keberagaman yang ada itu bisa menjadi identitas suatu wilayah, suatu daerah. Jadi, keberagaman yang ada di suatu daerah dengan daerah yang lain itu pasti beda. Nah, dengan begitu berarti mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, ciri khas itulah yang akan menjadi identitas suatu daerah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang tahu kondisi wilayah di Indonesia? Bagaimana sih kondisinya? Betul, banyak pegunungan. Ada lagi yang tahu? Iya, betul, banyak lautan. Banyak sekali perairan di Indonesia ya. Lalu ada lagi yang mau menjawab? Iya, betul. Jadi cuacanya sering berganti-ganti. Ada lagi? Betul, iklimnya juga berganti-ganti ya. Jadi kita semua tahu bahwa kondisi wilayah Indonesia itu beragam ya. Nah, sekarang coba perhatikan peta yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Anak, di hadapan kalian ini kalian bisa melihat peta wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui salah satu faktor perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah banyaknya pulau di Indonesia. Bayangkan sekian banyak pulau berarti banyak juga alam yang ada di dalamnya. Kemudian banyak juga suku dan budayanya masing-masing. Budaya di Pulau Sumatera akan berbeda dengan di Pulau Jawa. Akan berbeda juga di Pulau Kalimantan dan masih banyak lagi. Maka dari itu, Indonesia memiliki ciri khas yang sangat banyak, identitas nasionalnya sangat banyak karena memang Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas. Tahukah kalian dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu memiliki 17.000 pulau yang tersebar. Wah, berarti banyak sekali ya. Di sana ada budayanya, bahasanya, dan adat istiadatnya tersendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia itu adalah kondisi bentang alamnya. Di Indonesia memiliki bentang alam yang sangat beragam, dari pegunungan, pantai, hingga padang rumput yang luas. Mereka memiliki perbedaannya masing-masing. Misalnya saja, masyarakat yang tinggal di gunung itu punya kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda pada masyarakat pantai. Kita bisa lihat di sini gunung di Indonesia. Nah, di sini terlihat sekali ya, banyak sekali. Di Pulau Jawa saja gunungnya ada banyak, belum yang ada di Sumatera. Nah, kita bisa lihat di sini, banyak sekali gunung di Indonesia. Itu akan berbeda dengan wilayah-wilayah yang berada di daerah pantai. Nah, coba kita cari pantai di Indonesia. Nah, banyak juga ternyata anak-anak pantai-pantai di Indonesia. Maka dari itu, wilayah pantai tadi dengan yang ada di pegunungan itu akan sangat berbeda. Kebudayaannya, bahasanya, sastranya, bahkan mungkin bisa dikatakan kebiasaan-kebiasaannya pun berbeda. Nah, tadi kita sudah membahas adanya perbedaan antara gunung dan pantai. Sekarang salah satu faktor
keberagaman di Indonesia yang lainnya adalah kondisi iklim. Nah, meski sebagian wilayah di Indonesia itu beriklim tropis, tapi ada sedikit perbedaan di dalamnya. Misalnya saja, di bagian barat lebih memiliki musim hujan yang teratur, sementara di bagian timur Indonesia itu memiliki musim kemarau yang lebih panjang. Perbedaan ini menciptakan keberagaman mulai dari mata pencahariannya, budayanya, bahkan fisik masyarakatnya pun akan lebih berbeda yang ada di daerah barat dengan yang di daerah timur. Kita bisa membedakannya sendiri ya anak-anak. Nah anak-anak, karena kita tadi mengetahui bahwa setiap pulau itu memiliki wilayah yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, maka ini akan berpengaruh juga pada perbedaan komunikasi dan transportasi. Kita tahu bahwa perbedaan ras, perbedaan golongan di Indonesia, perbedaan suku, adat istiadat itu juga berpengaruh pada bahasa keseharian masyarakat. Maka dari itu gaya komunikasi dan transportasinya juga berbeda-beda. Mungkin di daerah perairan lebih banyak menggunakan kapal dan sebagainya, sedangkan di daerah pegunungan lebih banyak menggunakan transportasi darat. Kemudian juga kita bisa mengetahui bahwa perbedaan leluhur Indonesia yang berbeda-beda itu akan mempengaruhi setiap wilayahnya. Kita bisa lihat di Pulau Papua. Mari kita lihat di Papua. Nah, kita lihat ternyata di sana banyak perairan. Maka dari itu transportasinya juga akan berbeda-beda. Nah, mari kita lihat. Tuh, banyak kan adat istiadatnya, kebudayaannya, bahkan kebiasaan-kebiasaannya pun berbeda. Di sini lebih banyak menggunakan sumber daya alamnya, berbeda dengan yang ada di daerah Pulau Jawa. Mari kita lihat Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat di Pulau Jawa, kebudayaannya lebih beragam. Lihat untuk daerah wisatanya pun lebih banyak. Nah, di sini kalau di Papua tadi kita melihat kental dengan kebudayaan adat istiadat daerahnya. Di sini juga lebih banyak daerah wisatanya. Lihat lebih banyak dan lebih padat di daerah daratan ketimbang di daerah Pulau Papua tadi lebih banyak perairannya. Maka dari itu transportasinya pun akan lebih jauh berbeda, bahasa pun lebih jauh berbeda. Kita bisa melihat suku-suku yang ada di sini pun berbeda, bahkan dari fisik pun berbeda karena iklim di Pulau Jawa itu cenderung lebih banyak dingin dan hujan, sedangkan di Papua itu lebih banyak kemaraunya, lebih sinar matahari lebih banyak di sana, lebih terasa panas di sana. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik, kalau begitu sekarang silakan anak-anak semuanya lihat LKPD-nya, dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan bersama ya. Dapat dipahami? Oke, silakan sekarang anak-anak kerjakan. Diberi waktu selama 20 menit cukup? Baiklah, kalau begitu sekarang silakan kerjakan bersama kelompoknya ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan, Nak? Tidak ada? Oke, good job. Nanti bila ada yang mau ditanyakan, tanyakan pada Ibu ya.
tidak mengerti tentang identitas bangsa? Ya, jadi identitas bangsa itu adalah ciri khas dari suatu daerah. Misalnya di Indonesia, ayo apa identitasnya, ciri-ciri yang membedakan Indonesia dengan yang lain? Betul, budayanya. Coba ibu mau tanya, budaya apa yang membedakan di Indonesia sama di luar negeri? Betul, ada batik. Budaya membatik di luar negeri itu nggak ada, di Indonesia ada, dan itu menjadi ciri khas dan identitas bangsa. Good job, paham ya? Sekarang boleh dilanjutkan lagi, cari apa saja identitas yang ada di Nusantara. Kelompok 3, bagaimana nak? Ada yang harus ditanyakan? Tidak ada, good job. Bagaimana kelompok 4? Tidak ada kendala? Baiklah, kalau begitu. Nah, anak-anak, 5 menit lagi waktunya selesai ya. Bila ada yang mau ditanyakan dan tidak mengerti, silahkan tanyakan pada ibu ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, sudah selesai. Good job. Sekarang mari kita bahas hasil pengerjaan kalian semua ya. Nah, coba ibu mau dengar dulu. Nomor 1, pertanyaannya apa? Apa itu keberagaman? Tadi kita sudah bahas ya. Jadi apa itu keberagaman? Ada yang mau mengacungkan tangan untuk menjawab? Boleh, nak? Nanda? Betul, jadi keberagaman itu adalah suatu perbedaan dalam suatu. Betul, jadi kondisi wilayah yang memiliki banyak perbedaan yang menjadi ciri khas suatu daerahnya. Good job, betul ya, tepuk tangan buat Nanda. Nah, sekarang kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Boleh kelompok 4? Iya, pertanyaannya bagaimana kondisi wilayah di Indonesia? Ayo bagaimana nak? Boleh salah satu saja yang mempresentasikannya. Yuk semuanya dengarkan dengan baik. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Betul ya, ada yang mau menambahkan lagi untuk kelompok 4? Boleh dari kelompok 1? Iya, jadi wilayah Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau yang akhirnya membagi Indonesia dalam berbagai wilayah daerah. Oke, good job semuanya. Kita tepuk tangan. Iya, betul ya. Jadi, wilayah Indonesia itu terdiri dari bentang alam yang sangat luas. Ada pegunungan, ada perairan, ada lautan, pantai, dan masih banyak lagi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita dengarkan jawaban nomor 4. Siapa yang mau menjawabnya? Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Boleh kelompok 2. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang ada yang mau menambahkan? Tidak ada, jawabannya sama. Oke, good job. Sekarang kita dengarkan soal terakhir. Ada yang mau menjawab? Dari kelompok 3 terakhir ya. Boleh kelompok 3? Oke, good job. Tepuk tangan buat kelompok 3. Iya ya, ada lagi yang mau berpendapat karena ini adalah pertanyaan pendapat, jadi kalian semua boleh mengutarakan pendapat kalian masing-masing. Iya, boleh kelompok 1. Iya, good job. Jadi pada intinya semua sepakat bahwa segala kebudayaan yang ada di Indonesia itu adalah identitas
yang di Indonesia itu ada di luar negeri. Tidak ada budaya Indonesia itu yang ada di luar negeri. Maka dari itu adalah identitas bangsa Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Good job. Sekarang kita kembali lagi duduk ke bangkunya masing-masing. Tidak lagi bekerja dengan kelompoknya ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tari daerah. Nah, sekarang coba kalian rumuskan pertanyaan tentang tari daerah. Ayo, siapa yang mau membuat pertanyaan? Boleh, Nak, Nanda? Good job. Yang pertama kata Nanda, apa itu tari? Nah, seni tari itu apa ya? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Coba yang kedua, ada yang mau merumuskan pertanyaan lagi? Boleh Nak, Vincent? Oke, yang kedua kata Vincent, apa itu tari daerah? Ada yang mau bertanya lagi? Iya, boleh Nak. Gustira? Oke, yang ketiga, apa saja yang menjadi unsur-unsur seni tari? Oke, good job, Nak. Ada lagi? Iya, boleh. Febri? Iya, boleh Febri? Bagaimana ciri-ciri tari daerah? Oke, kita sudah punya 4 pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Baiklah, kalau begitu sekarang untuk menjawab semua pertanyaan anak-anak, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ditonton videonya dengan baik? Sudah diamati? Good job. Berarti kita semua sudah tahu jawabannya ya. Yuk mari kita bahas bersama-sama. Tadi pertanyaan pertama apa? Apa itu seni tari? Nah, coba ada yang mau menjawab apa itu seni tari? Iya, boleh Nanda? Iya, jadi seni tari itu adalah gerakan tubuh yang dapat mengekspresikan suatu perasaan. Betul ya? Jadi ya, good job. Tepuk tangan buat Nanda. Nah, sekarang nomor 2. Pertanyaannya apa tadi? Apa itu tari tradisional? Jadi apa itu tari tradisional, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Iya, boleh. Boleh, Vincent? Iya, masih kurang tepat nih. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Vincent? Iya, boleh Gustira? Iya, betul ya. Jadi, tari tradisional itu adalah tarian yang dilestarikan secara turun-temurun dan juga dilestarikan di daerahnya masing-masing ya. Tepuk tangan buat Vincent dan Gustira. Nah, anak-anak yang ketiga, tadi pertanyaannya apa? Unsur-unsur seni tari. Unsur-unsur seni tari itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Ya sudah. Ibu jelaskan ya. Yang pertama ada ragam gerak. Jadi di tarian itu pasti ada gerakan ya. Yang kedua adalah bentuk iringan. Nah, bentuk iringan ini ada yang dari internal dan dari eksternal. Kalau internal tadi apa? Betul, yang berasal dari bagian tubuh manusia, bagian tubuh penarinya. Contohnya apa tadi? Tari kecak, good job. Terus, kalau yang eksternal, apa sih yang eksternal? Iringan apa maksudnya? Iya, betul, yang diiringi oleh alat musik tradisional daerahnya masing-masing. Good job. Terus tadi yang ketiga, unsur yang ketiga itu apa? Kostum, betul. Jadi
hanya di tari daerah ya anak-anak, tapi juga di tari-tarian lainnya itu memiliki pola lantai yang akan membantu para penarinya ketika berada di atas panggung. Bisa dipahami anak-anak? Good job. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir apa? Ciri-ciri tari daerah. Nah, sekarang siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri tari daerah? Iya, boleh Gustira? Betul ya. Kalau tari daerah itu cirinya menggunakan pakaian daerah. Ada lagi? Iya, boleh Vincent? Betul, memiliki iringan dari alat musik tradisionalnya masing-masing ya. Ada lagi? Boleh nak? Nanda? Oke, betul. Kata Nanda dilakukan untuk keperluan adat. Ya, betul. Jadi ada maksud dan tujuan tertentu, ada filosofinya. Jadi tari daerah itu tidak semena-mena tari haji. Tidak hanya sekedar tarian saja, tapi memiliki arti dan makna bahkan di waktu tertentu. Bila seperti itu berarti di tarian itu ada aturan dong ya? Ada aturannya nggak anak-anak? Betul, pasti ada aturannya ya. Jadi ciri yang keempat itu adalah memiliki aturan tertentu. Ada lagi? Tidak ya? Baiklah, tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah dapat dipahami ya? Nah, baik anak-anak, bila tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Ibu yang akan meminta anak-anak semua sekarang di buku catatan kalian, silakan tulis apa saja sih yang sudah dipelajari kali ini. Silakan kalian kerjakan di buku kalian ya. Ibu akan memberi waktu selama 10 menit. Apakah cukup? Oke, good job. Ditulis di buku kalian apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Sudah semua menuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini? Good job. Sekarang ada yang mau membacakan tidak apa yang tadi dicatat? Boleh dari Nanda? Oke, good job. Tepuk tangan buat Nanda. Kita hari ini sudah belajar tentang identitas bangsa. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari Nanda? Iya, boleh Silvi? Iya, betul. Kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, boleh Gustira? Iya, kita hari ini sudah belajar tentang tari daerah dari unsur, kemudian ciri-cirinya, pengertian. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Mari kita tepuk tangan buat kita semua. Ada yang belum dipahami, nak? Sudah? Semuanya sudah ya? Sudah paham? Nah, anak-anak, sekarang kita akan berlatih menjawab beberapa pertanyaan terkait pembelajaran hari ini ya. Ibu akan membagikan pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan kalian jawab secara mandiri dan tidak boleh mencontek. Kerjakan sesuai apa yang kalian pahami menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Dapat dipahami anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu akan bagikan ya. Silahkan kalian semua kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Cukup? Baik, silahkan anak-anak kerjakan semuanya ya. Cukup, waktunya sudah habis. Bagaimana anak-anak, sudah dikerjakan semuanya? Iya, good job semuanya ya. Nah, sekarang silakan kumpulkan lembar jawaban kalian.
Sudah selesai nih pembelajaran kita. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, good job. Bila menyenangkan, silakan acungkan jempolnya. Iya, ada yang merasa hari ini tidak menyenangkan belajarnya? Wah, ternyata anak-anak ibu tetap semangat belajarnya ya. Good job semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan menutup pembelajaran kita. Silakan semua anak-anak rapihkan barang-barang bawaannya ke dalam tas. Sudah rapi semuanya? Yuk, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak menyiapkan pembelajaran untuk besok. Silakan dibuka kembali bukunya, belajar lagi di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampaikan salam ibu kepada